sebetulnya, tapi Ibu ingin laporan dari masing-masing KM, dari terutama kalau kelas Ibu, Reli nanti kelas Ekis melaporkan ke Bu Fitran, kelas ekonomi, keuangan lapor ke Bu Suci. Jadi akan dihitung siapa yang masuknya tepat waktu dan maksimal 7.15 sudah masuk ke ruangan. Membuat mereka mengerti tentang bisnis yang benar yang tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur-unsur yang mensejahterakan masyarakat. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Ibu jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Soalnya Ibu juga kedengaran yang satu. Kita lanjut karena tadi kita sudah buka, nanti kita lanjut saja. Ibu hari ini akan membawakan materi terkait bagaimana mereview jurnal nasional atau jurnal internasional. Ya. Tunggu, tadi udah dibuka belum sih sama Ibu? Udah kan? Udah ya? Tinggal tunggu atau belum ya? Karena 2 kelas bareng Ibu lupa. Maaf. Ibu tadi buka kelas yang mana? Cuman perasaan udah dibuka ya tadi ya. Udah kan? Kalian mengangguk-nganggut, nggak bisa jawab. Masya Allah. Udah belum? Coba di-unmute. Sudah, Bu. Udah, oke. Jadi kalau sudah, Ibu langsung akan share screen. Maka sudah terlihat. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Ini sudah ya? Sudah, Bu. Hari ini kalau untuk kelas lain ya, Ibu tidak lihat tugas yang kalian kumpulkan seperti apa. Tapi untuk kelas Ibu yang di kelas Jumat, Ibu sudah lihat tugas yang dikumpulkan dari beberapa orang, ada yang benar, ada yang salah. Tapi sebetulnya nggak salah juga. Karena sebenarnya tugas Ibu nyuruh kemarin itu kalian hanya mengumpulkan dulu ya, belum mereview ya. Tapi ada yang sudah sampai tahap mereview, nggak apa-apa. Udah bagus, tapi bagus di sini kalian tugasnya hanya disuruh mengumpulkan aja dulu. Kalian kumpulin berapa jurnal, 10 ya kumpulin aja dulu. Nanti sesuai dengan apa yang kalian ingin bahas dalam artikel kalian. Oke. Nah, sekarang apa sih review? Kalian disuruh mereview. Kalau kita memasukkan artikel ke dalam suatu jurnal, baik itu nasional atau jurnal yang berskala internasional, biasanya artikel kita itu akan direview oleh reviewer. Gitu. Sekarang kita ingin tahu review itu apa sih? Apakah sama review yang dilakukan oleh reviewer yang ada di jurnal dengan review yang kalian akan lakukan sekarang, gitu ya. Kalian nanti tugasnya untuk minggu depan mereview jurnal. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan bahasa Indonesia, review artinya tujuan atau meninjau. Review juga bisa berarti ulasan atau mengulas. Jadi kegiatan mereview jurnal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menulis untuk memberikan ulasan tinjauan pada sebuah artikel jurnal agar diketahui kelebihan, kekurangan, dan bagaimana kualitas dari jurnal itu. Untuk kalian, kayaknya kalian akan sulit kalau sampai pada tahap poin ketiga ini ya, yang poin ini ya. Karena kalian nggak tahu nih, karena belum pernah menulis sebuah artikel seperti apa, jadi kalian belum tahu yang bagusnya bagaimana, yang jeleknya bagaimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sampai di sini kalian tugasnya tidak sesulit itu, gitu ya. Ini tugasnya untuk reviewer yang ada di sebuah jurnal baik itu nasional maupun internasional. Mereka pada saat kita mensubmit sebuah artikel, mereka harus mereview artikel kita. Nah, kalian nggak sampai tahap ini ya. Kalian hanya sampai mengulas bagaimana sih artikel yang kalian akan pakai di tulisan kalian, gitu ya. Jadi secara umum review jurnal itu bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran, ide atau gagasan tentang artikel jurnal yang telah dibuat. Ya, jadi kita hanya melihat aja apa sih yang kita bisa dapat dari artikel ini gitu. Misalnya
Rally kalau nggak salah Ibu lihat sudah mengumpulkan 10 jurnal. Iya, Jadi Ibu. baca belum Rally? Jurnal apa saja yang Rally kumpulkan? Jurnal tentang loyalitas konsumen, terus sama jurnal tentang marketing mix syariah, Bu. Apalagi banyak tuh. Secara umum sama seperti itu. Iya, iya Bu, seputar itu. Tapi belum dilihat lebih lanjut lagi ya, dalamnya seperti apa? Iya, belum Ibu. Oke. Nah, nanti kita lihat apakah yang kita kumpulkan itu jurnal atau artikel. Nanti kita bisa lihat dari sini perbedaannya. Kalau jurnal, itu dari jumlah halamannya dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang membuat jurnal tersebut. Ya, jurnal juga memiliki judul, nama penulis, alamat email, dan asal organisasi atau afiliasi biasanya ya. Kalau kita pakai Universitas Pendidikan Indonesia, mungkin nanti ada dosen Unisba, ada dosen Unair, ada dosen yang misalnya dari UTM, ada dosen dari UTM, jadi macam-macam. Nah, terus ada abstrak yang berisi ringkasan dari isi jurnal. Setelah itu ada pendahuluan, metodologi, terus hasil dan pembahasan. Juga ada kesimpulan dan referensi. Itu jurnal. Gitu ya. Tapi kalau artikel lebih merupakan jenis karangan ilmiah yang dipublikasikan kepada umum yang sudah dikemas dengan menggunakan bahasa yang diperkirakan akan dipahami pembaca dalam lingkup yang lebih luas. Gitu ya. Artikel dibagi dua jenis, ada artikel penelitian dan artikel non penelitian. Hasil dari penelitian yang dipublikasikan secara berkala disebut dengan jurnal ilmiah gitu. Jadi kadang-kadang ada juga kayak kalian nanti nulis skripsi ya, itu masuk juga sebetulnya nanti dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari hasil penelitian. Kalau kalian nanti ditugaskan kemarin di mana ya, PPL internship buat book chapter ya. Ya, itu nanti sebetulnya selain kalian dapat book chapter, kalau kalian mau bikin artikel bisa juga dari hasil penelitian yang kalian buat itu. Jadi bisa dua. Kalau kalian mau, kan kalian dapat data selama kalian internship, gitu ya. Nah itu satunya bisa jadi book chapter, satunya bisa jadi artikel. Gitu. Nah apa sih tujuan mereview jurnal? Tujuan mereview jurnal kalau kalian tugasnya ini untuk mematangkan konsep variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, kalian ditugaskan untuk membuat paper atau artikel terkait yang akan kalian teliti di skripsi kalian gitu ya. Tapi ini bukan berarti hasilnya ini jadi sebuah proposal gitu ya. Karena kalian tidak menggunakan metode penelitian. Kalau di proposal itu bab 1, bab 2, bab 3 seperti di semester kemarin mata kuliah Medlit itu ada metodenya. Di sini yang kalian buat ini tidak ada. Tidak ada metode penelitiannya. Jadi hanya bab 2-nya, kalau bab 2-nya kita bilang itu pembahasan yang diambil dari konsep-konsep variabel. Nah, di sini menyambungnya kalau kalian ingin jadikan tulisan kalian ini bagian dari skripsi kalian, ini bisa masuk ke bab 2. Gitu ya, bab 2 dalam skripsi kalian. Tapi kalian juga di sini harus matang dan harus jelas. Kadang kalian ngambil satu, misalnya gini ya, tadi Rally ambil tentang marketing mix. Oke ya, marketing mix itu kan banyak. Marketing mix itu Rally ada beberapa paham, ada beberapa pendapat. Ada yang menggunakan 4P, ada yang menggunakan 5P, ada yang menggunakan 7P, ada yang menggunakan 9P. Pada saat Rally membahas bab 2, Rally harus sudah menegaskan Rally akan membahas marketing mix, Islamic marketing mix dalam 7P. Misalnya seperti itu. Itu udah tegaskan. Kenapa ingin membahas yang 7P? Ada latar belakang kenapa Rally ingin memakai atau melanjutkan bahasan orang marketing mix-nya jangan menggunakan 7P. Karena marketingnya banyak. Nanti begitu juga di keuangan, begitu juga yang di ilmu ekonomi. Misalnya kalian lihat X, Y-nya ya. Jadi sebetulnya kalau kalian di sini
kita lihat ujungnya nih. Ujungnya misalnya ada yang tentang kemiskinan, ada yang tentang efektivitas, ada yang tentang mungkin di marketing kalian lihat ujungnya satisfaction, ada yang mau lihat ujungnya loyalitas. Berarti yang akan kalian cari di sini sebetulnya jurnal-jurnal yang terkait dengan Y dalam penelitian kalian. Kebayang nggak sampai di sini? Y-nya itu apa? Karena kalian disuruh cari minimal 10 jurnal kan sama Ibu ya kemarin ya. Misalnya Y-nya satisfaction, contoh ya, Ibu ngasih contoh yang di bisnis saja. Y-nya satisfaction. Jadi kita cari satisfaction itu bisa sebetulnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu, kepuasan oleh kualitas produknya, bisa juga oleh misalnya kepercayaan ya. Jadi kadang kalau kita kepercayaan terhadap suatu merek, kalau merek itu kualitasnya jelek, tapi karena kita percaya jadi puas-puas aja, gitu ya. Contoh 2 itu. Tapi di penelitian atau jurnal lain yang meneliti tentang kepuasan itu disebabkan oleh faktor yang lain, bukan dari kualitas dan kepuasan. Nah, kita akan cari Y-nya itu yang menyebabkan orang puas itu apa saja. Misalnya kinerja, yang menyebabkan kinerja bagus di suatu perusahaan itu apa aja? Apakah motivasi karyawannya, apakah karena kepemimpinannya, apakah karena tidak ada konflik di sana dalam perusahaan itu? Nah, tapi yang kalian cari itu tentang kinerjanya. Jadi kinerjanya itu nanti ada X-nya itu terhadap Y-nya kinerja. X-nya itu bisa berbagai macam. Gitu. Jadi sebenarnya yang kalian fokus di sini, Ibu bilang kalian tuh yang kalian cari jurnal terkait dengan Y-nya saja. Mau kinerjanya, mau misalnya produktivitasnya, mau efektivitasnya, mau kepuasan, mau loyalitas, apapun itu. Tapi Y-nya yang kalian cari. Baru nanti kalian, karena nanti akan banyak faktor yang akan mempengaruhi ke Y. Tapi kalau kalian, saya brand apa yang membentuk brand, jadi banyak juga gitu, brand awareness misalnya. Jadi jangan cari X-nya dulu, cari Y-nya jurnal ini di sini. Karena mungkin pada saat kalian menulis di tugas metode riset, kalian sudah ada X-nya, sudah ada X1, X2, juga ada Y-nya. Di sini kalian fokus ke Y-nya, ya. Apa sih misalnya kemiskinan, apa sih yang menyebabkan kemiskinan, kenapa zakat tidak optimal, apa penyebabnya. Jadi yang dicari optimalisasi dalam zakat, penyebabnya apa itu nanti gitu ya. Kita cari jurnal terkait itu saja, karena kalian masih mencari apa yang menyebabkan tidak efektif pengumpulan zakat, apa yang menyebabkan misalnya tidak efektif dalam perbankan syariah, apa yang menyebabkan profitabilitas atau konsumen tidak puas dalam bisnis X gitu. Nah, di sini jadi yang tujuan dari mereview jurnal yang kedua dapat digunakan sebagai patokan dasar dalam pembaharuan topik utama. Tadi kita kumpulkan ternyata di Y-nya ini yang menyebabkan optimalisasi lembaga zakat itu bukan hanya X1, X2, X3. Kalian ada 10 jurnal. Nanti kalian bisa cari apa ya yang belum diteliti sama orang. Gitu juga di keuangan, begitu juga di bisnis. Apa ya yang menyebabkan konsumen itu tidak puas? Apa ini saja? Apakah bisa kita tambahkan unsur lain di situ? Jadi kita bisa cari gitu. Nanti kita bisa cari juga kalau kalian baca. Yang bagus Ibu bilang kalian baca jurnal itu. Nanti di jurnal itu suka ada mereka tulis kelemahannya. Limitation in this research misalnya. Kelemahan dalam riset ini adalah nanti misalnya kalau metode sama sampel mah biasa ya. Itu mah yang paling kecil itu istilahnya kalau limitation. Biasanya mereka akan sebutkan variabelnya yang mereka belum masukkan ke dalam penelitian ini. Ini. Nah, itulah yang kita bisa pakai sebetulnya sebagai kebaruan dari tulisan kita. Jadi kalau kalian kumpulkan 10 jurnal, kalian baca satu-satu limitation-nya dari masing-masing jurnal, kalian nanti dapat ide apa yang akan kalian tulis. Itu gunanya kenapa kalian disuruh mengumpulkan jurnal. Jangan cuma nulis kalau dari yang gue baca, ini hasilnya berpengaruh, di sini hasilnya yang samanya itu misalnya sampelnya, itu mah
kita bisa baca, tapi kita lihat mereka tuh tidak nelitinya di mana, dan kita bisa combine dari beberapa jurnal tersebut gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah dalam mereview jurnal. Yang pertama, cari artikel jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, ada tipsnya dalam memilih jurnal, pilihlah jurnal yang memiliki data statistik yang lengkap. Ada hasil perhitungannya, ada validitas dan reliabilitasnya ada, terus mereka menyebutkan variabel apa, jadi bukan singkatan ya, tapi beberapa kali Ibu lihat sekarang di jurnal itu sudah tidak ada singkatan. Jadi kalau yang ada singkatan biasanya disuruh kembalikan lagi sama kita, disuruh perbaiki dan menuliskan variabel atau indikator yang kita pakai. Itu tujuannya apa? Akan membantu kita sebagai pembaca. Jadi kita tahu, ya, kita tahu apa sih indikator yang mereka pakai. Apakah bisa kita pakai kembali atau kita ganti dengan variabel yang lain atau indikator yang lain. Yang kedua, kalau kalian dapat, bagus juga kalau pilih jurnal yang memiliki kuesioner. Nah, kadang kalaupun tidak ada kuesionernya, tapi jika dalam pembahasan validitas dan reliabilitasnya itu lengkap, itu sebetulnya sudah menunjukkan itu kuesioner yang mereka tanyakan dalam penelitian itu. Terus yang kedua, kita melakukan analisis pada masing-masing jurnal. Kita analisis, kalau tadi ada 10, berarti Rally harus baca masing-masing. Jurnal pertama dianalisis, jurnal kedua dianalisis, ketiga, dan sampai 10. Per variabel juga dianalisis. Jangan cuma ini samanya X1. Oke lah, sama. Misalnya di jurnal pertama mereka sama-sama meneliti brand awareness. Jurnal kedua juga sama meneliti brand awareness. Apakah sama indikator yang mereka pakai? Apakah sama sampelnya? Kalau berbeda, bedanya di mana? Jangan-jangan indikator yang mereka pakai berbeda. Gitu. Itu dianalisis per variabelnya. Nanti kelihatan indikatornya sama atau tidak. Siapa tahu variabelnya sama, tapi indikator yang digunakannya itu berbeda. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Ibu kan kemarin teh ISMI udah mencari 10 jurnal ya, Bu? Cenderung yang dulu ya. 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 ISMI kemarin udah nemu 10 jurnal. Nah, yang 10 jurnal itu cenderung datanya tuh deskriptif kualitatif karena topik yang ISMI angkatnya itu mengenai case coupling sukuk, Bu. Jadi case coupling sukuk ini data yang jurnal yang ISMI carinya tuh kebanyakan itu masih kualitatif gitu, Bu. Masih jarang kuantitatifnya. Nah, kalau kayak gitu tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nanti ISMI akan maksudnya nggak apa-apa ya, tapi kesulitan tadi kan Ibu bilang, nanti kita akan kesulitan ketika kita ingin melakukan uji hipotesis. Nanti ISMI akan misalnya ingin menguji apakah kan case wakaf link sukuk yang ISMI mau lihat apanya? Literasinya atau apanya? Sebagai pengelolaannya, Bu. Pengelolaannya. Iya, pengelolaannya tuh kan kita mau lihat pengelolaannya bagus atau tidak, gitu ya? Iya. Kalau ya, tahu bagus atau tidaknya dari mana? Dari harus diukur ya? Iya, harus diukur. Iya kan? Kita tahu standar itu bagus atau tidak, misalnya kalian dapat A, ada standarnya kan? Yang dapat A itu yang nilainya di atas berapa ya? 3,82 misalnya. Kalau dalam poin penilaian itu di atas nilainya 92 ke atas baru dapat A. Sama, kita bilang case wakaf pengelolaannya itu bagus, pasti ada standarnya. Nah, selama ini yang dilakukan dalam jurnal-jurnal terdahulu karena kualitatif, kan mereka hanya cerita, karena belum ada mungkin ya, mungkin ada, masih hanya cerita. Masih cerita, belum ada standarnya. Ya. Indeksnya juga, biasanya kalau sudah ada indeksnya itu kita bisa pakai, bisa diukur. Ya. Kalau ISMI ingin memulai, nah kesulitannya ketika ISMI ingin memulai, ingin mengukur apakah pengelolaannya sudah efektif atau tidak. Iya. Atau optimal atau tidak. Kan ada alat yang harus digunakan, ya kan? Misalnya pakai nanti yang ini udah pada ngambil ANP ya sama Bu Suci di ekonometrika terapan ya, atau pakai AHP gitu ya. Nah, itu kan ada kuesioner yang akan ditanyakan ya kepada expertnya ya. Iya, nah, betul. Kesulitannya itu kita tidak tahu apakah ini pas kuesionernya gitu. Boleh-boleh aja
Tapi bisa juga dari beberapa literatur yang ISMI sudah kumpulkan 10, ISMI bisa tahu apa kira-kira yang akan ditanyakan kepada expert. Ya. Ya kan? Ya, betul. Tapi kalau kita nggak baca sama sekali, kita blank, nggak tahu nih bagaimana sih cara pengelolaan yang benarnya. Apalagi kalau ISMI benar-benar datang ke sana, ke tempatnya. Tahu, tanya sama orang yang mengelola cash wakaf link sukuk seperti apa. Jadi kita tahu kalau optimalnya mesti dapat target sekian misalnya. Kita masih di bawah target, artinya kita belum optimal. Belum bagus, tapi sudah mulai ada lah, masih kriteria baik misal, tapi belum sampai sangat baik, apalagi excellent. Nah, kan biasa ada kriteria itu ya. Kalau di literasi keuangan kan ada less literate, misalnya gitu ya, yang sudah literate, sama dia paham sama sekali. Ya, Bu. Apakah sudah terbantu, Ismi? Ya, terbantu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada yang lain? Yang tadi Ismi dari peminatan EKIS Iya, atau betul. keuangan? EKIS ya? Iya. Keuangan ya? EKIS, Bu. Link sukuk. Sukuk Ya, bukannya keuangan ya? Lebih ke wakaf ya? Oh ya, ya, cuma lebih ke wakaf. Oke, lebih ke wakaf. Gitu, ya, Bu. Yang dari konsentrasi peminatan keuangan, ada yang ingin ditanyakan? Yang kalian temukan dalam jurnal, Ibu pengen tahu nih, yang keuangan mana aja? Bisa raise hand? Ini sudah 61. Tuh nggak ada yang raise hand. Yang keuangan siapa ya? Rizky Firdaus, keuangan bukan? Alam? Hadir, Bu. Alam, konsentrasi keuangan? Iya, Bu. Alam, jurnalnya yang terkumpul 10, udah mengumpulkan jurnal belum? Udah, Bu. Nah, apa aja tuh judul-judulnya? Banyak sih, Bu. Tapi 10 lebih. sebutin. Oh, Coba boleh. dibuka sekarang. Kayak pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah sama dan musyarakah terhadap profitabilitas, terus ada pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan risiko, terus ada pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan non-performing finance terhadap profitabilitas, pengaruh volume pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai variabel moderasi. Alam udah lihat, udah dibuka masing-masing? Baru sedikit sih, Bu, jadi kayak depannya doang. Baru abstraknya aja? Iya. Beda-beda itu semuanya? Keywordnya, Beda-beda. yang paling gampang tuh kita baca keywordnya, yang paling cepat. Keywordnya beda ya? Iya, Bu, tapi kebanyakan ada yang sama. Pembagian bagi hasilnya gitu, Bu. Oh, jadi fokus yang Alam akan angkat ini terkait dengan bagi hasil ya? Betul, Bu. Nanti itu Y-nya bagi hasil, ke X-nya itu bisa berbagai macam faktor ya? Iya. Oke. Sekarang satu Alam, yang keuangan satu lagi. Siapa? Sandra? Keuangan? Iya, Bu. Coba. Sandra apa aja yang dikumpulin? Kenapa tutup muka? Malu, Bu. Jadi kalau Sandra itu kemarin itu terkait beberapa, ada terkait dengan apa itu aset perbankan syariah, tapi lebih banyaknya terkait dengan faktor yang menentukan financial distress, Bu, baik itu metode Z-Alman, lalu ada RGEC dan lain sebagainya. Y-nya apa tuh rata-rata? Yang Kalau Y-nya itu kebanyakannya pakai Z-score, Bu. Y-nya itu. Z-score dari model Altman modifikasinya, Bu.
Jadi Z-score-nya itu hasil dari potensi kebangkrutan suatu perbankannya, dan Y-nya itu X-nya itu bermacam-macam Bu, ada Oh, jadi kebangkrutan gitu ya. Iya, betul. Kita kan anggap aja Sandra orang awam, kayak Ibu kan awam nih tentang keuangan. Apa Z-score? Jadi Sandra harus bisa menerjemahkan kalau hasil skripsi yang Sandra akan tulis itu orang lain tuh paham, pakai bahasa yang mudah Iya. dipahami. Apa ya Z-score? Ibu sempat roaming tadi. Apa itu? Oh, berarti potensi kebangkrutan. Nah, pada saat dibilang potensi kebangkrutan, orang, oh, Sandra akan teliti potensi kebangkrutan. Bagus nih, nanti akan lihat faktornya apa saja. Seperti itu. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Ke bisnis tadi, semalam Ibu udah ngecek sih satu-satu, punyanya Reli, ada punya Alisa, ada punya Aisyah, Ibu udah cek, ada yang udah dinilai, ada yang belum gitu ya. Karena hanya untuk contoh aja. Gitu. Banyak juga yang belum kumpulin. Dari Ibu cek semalam jam 8 atau setengah 8 itu masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas. Ibu akan share screen kembali. Tadi kita sampai ini ya. Ini ya. Menganalisis jurnal per variabel. Udah, kita lanjut ke sini. Bagaimana cara menganalisis jurnal per variabel? Pertama, kita cari ini yang tadi Ibu sebutkan, persamaan dan perbedaan terutama dari segi variabel yang digunakan. Tadi Ibu contohkan, misalnya kalau kalian nanti sama-sama kan Ibu bilang kita neliti yang kita ambil dulu Y-nya ya. Tadi Alam bilang yang ingin Alam lihat itu bagi hasil. Oke, bagi hasil sama-sama semuanya bagi hasil yang diteliti. Tapi perbedaannya apa? Banyak tuh, berarti kan? Yang satu bagi hasil dilihat dari sisi ini, jurnal yang kedua bagi hasil dilihat dari sisi ini, jurnal ketiga, nah itu disebutkan gitu. Topiknya di mana, maksudnya bukan topik, apa objeknya di mana, lokusnya gimana. Kita nih kelebihan kekurangan dari masing-masing konsep yang digunakan kita harus tahu bagaimana tahunya dibaca. Memang paling mudah kita lihat abstrak. Tapi kalau kita ingin tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep, kita masuk lagi baca literatur review-nya. Setelah introduction kita baca literatur review, biasanya nanti penulis itu akan tulis di situ. Misalnya tadi Alam bilang ingin neliti bagi hasil. Misalnya apa tadi Alam yang menyebabkan bagi hasil? Bukan menyebabkan, yang bisa mempengaruhi bagi hasil. Lebih kalau di sini sih lebih ke si bagi hasilnya yang bukan jadi Y-nya, Bu. Jadi X-nya. Ya, salah satu X-nya. Oh, salah satu X-nya. Oke, kalau misalnya salah satu X-nya kita X-nya Y, bagi hasil itu mempengaruhi kemana? Mempengaruhinya ada yang ke NPF, terus ada yang ke profitabilitas, lalu ke risiko, Bu. Oh, beda-beda, tapi isinya bagi hasil ya? Iya. Bagi hasilnya yang X-nya. Ya, betul. Oke, nanti dibalik ya. Nanti kalian nyari lagi berarti mulai sekarang cari Y-nya. Karena kalian nanti fokusnya ke Y, jangan ke X-nya. Nanti X-nya berbagai macam gitu ya. Jadi kalau kita bikin artikel ini, kalau nggak salah ya, saya berusaha ini dengan teman-teman juga. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan tidak salah gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama ujungnya yang kita cari Y-nya, nanti X-nya itu bisa banyak faktor. Di sini kalian cari Y-nya dulu, jangan cari X-nya. Karena itu yang akan dibuat di introduction juga Y-nya dulu yang kita bahas. Kenapa sih menurun? Kenapa orang tidak tahu cash wakaf link sukuk? Apa yang menyebabkan? Itu yang di introduction. Si Y ini. Itu yang kita bahas, yang ada datanya, yang ada fenomena masalah, yang kita identifikasi itu Y-nya. Ya. Masalahnya di Y. Jadi Y aja yang kita cari dulu jurnalnya. Baru nanti bisa masuk
Baru kita, oh ternyata yang bisa menyebabkan Y turun efektivitas. Oh yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan cash wakaf link sukuk ini adalah 1 dari kepemimpinan misalnya. 2 dari manajemennya. 3 misalnya dari kalau pengelolaan tuh biasanya dari manajemen, orang yang tidak paham atau kurang kontrol. 3 itu. Nanti bisa bermacam-macam. Nah, kita mau pakai yang mana? Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cari lagi ya jurnalnya. Nah, jadi cari dari Y-nya. Karena Y itu yang akan tadi Ibu bilang, Y itu yang akan jadi introduction, yang akan kita cari fenomena masalahnya seperti apa, yang akan jadi pokoknya ujung tombaknya Y-nya itu gitu ya. Baru kita cari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep yang digunakan. Misalnya, satu, dia ingin melihat, Ibu contoh yang baru-baru ujian aja ya, biar gampang ya, kalau ingat yang lama-lama suka lupa. Gitu. Ini ada penelitian tentang revisit intention di wisata halal gitu ya. Yang menyebabkan wisata halal itu sebetulnya apa sih orang tidak mau datang lagi? Pasti karena lokasi ya, lokasinya atau destination-nya, Islamic atributnya di sana tuh kurang bagus. Kedua, tidak ada di lokasinya itu kreativitas, tapi namanya creativity experience istilahnya. Jadi kalau tempat destinasi wisata itu memberikan pengalaman yang sama, tidak ada yang baru, kan kita nggak akan datang situ lagi. Kecuali dibilang, oh ada lagi nih mainan baru kita pergi lagi ke sana. Itu bedanya kalau tempat wisata ya, ada sesuatu yang baru kita pergi. Kalau sudah, ya kita nggak akan situ lagi karena udah. Kecuali ada lagi yang lain yang menyebabkan. Itu adalah contoh-contoh. Saya menggunakan konsep ini karena bla 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 bla, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita cari konsep dasar atau teori patokan yang digunakan dalam penelitian itu apakah berpatokan dengan konsep yang sama. Nah, kadang-kadang walaupun Y-nya sama, tadi Ibu juga sudah sebutkan, itu suka berbeda gitu teorinya, indikatornya beda, variabelnya beda. Dia bisa menyebutkan alasan. Contoh aja nih, Ibu yang baru ingat ya, reviewer itu suka tanya kemarin ke Ibu gini, Ibu kemarin pakai full motivation sama Islamic attribute. Padahal sebenarnya unsur motivasi ini ada beberapa bagian yang ada di Islamic attribute, ya kan? Nanti reviewer itu tanya, kenapa tidak motivasi aja yang menyebabkan orang kembali ke revisit intention gitu ya? Kenapa harus ada Islamic atributnya? Bukankah ini suatu variabel yang berbeda? Kita harus bisa menjelaskan di sana. Oh, ini berbeda karena misalnya motivasi ini dilihat hanya dari sisi bla bla blanya, pasti beda. Dan Islamic atribut di sini kita melihat dari sisi luarnya. Itu kita harus bisa jelaskan. Kita bisa tahu kalau kita baca, sekali lagi. Kalau kita tidak baca, kita nggak tahu. Nah, kalian kalau baca jurnal juga kayak gitu. Kalian lihat tuh, si jurnal itu pasti akan bilang kenapa ini menggunakan konsep ini, alasannya apa, kenapa dia menggunakan konsep X, alasannya kenapa, itu ada. Dimodifikasi dari konsep atau teori yang sudah ada juga biasanya akan disebutkan di jurnal tersebut. Ini modifikasi dari jurnal A, B, C, D. Gitu. Alasannya ada, pasti ada. Biasanya ini semua ada di introduction dari sebuah jurnal. Jadi habis abstract, introduction disebutkan di situ. Novelty-nya apa, walaupun dia novelty, tetap di akhirnya mereka akan menyebutkan limitation dari tulisan itu. Kekurangannya apa. Kayak misalnya yang dikumpulkan sama ISMI kan mengumpulkannya semuanya jenisnya kualitatif. Nanti dia juga sebutkan kelemahannya apa, karena masih sedikit mungkin orang yang meneliti tentang ini, belum ada penelitian tentang kuantitatifnya atau yang hubungkan kausalitasnya, dia sebutkan itu. Mungkin ISMI ingin menjadi orang pertama, ya itu bagus gitu ya. Tapi harus banyak dulu memang dari kualitatifnya, baru nanti kan kualitatif itu jadi premis. Premis itu baru nanti jadi hipotesis. Ya kan? Gitu kan kalian dapat waktu di mata kuliah Medlit, kan dari hipotesis diuji. Nah, diuji, kalau sudah teruji secara statistik, barulah nanti bisa dipakai kalau sudah bertahun-tahun digunakan. Karena sudah teruji secara signifikan. Jadi kalau kualitatif itu masih nanti tarafnya masih jadi premis. Masih dikonstruk, nanti premis jadi hipotesis baru akan diuji secara statistik.
Ini bagannya ya, bagannya itu sama yang penjelasan yang tadi, kita mencari jurnal yang sesuai dengan variabel yang akan kita tulis, terus kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, kita analisis konsepnya, teorinya, variabelnya, terus kita bandingkan persamaan perbedaannya, kelemahan kekurangan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kita lihat ya, ini contohnya. Mohon maaf kalau contohnya ini Ibu masih menggunakan contoh yang digunakan oleh dosen Ibu pada saat S3 dulu, Ibu Poppy Rufaida, sekarang jadi atase ya, atase pendidikan di Washington DC. Nah, ini contoh anak Unpad, ini standarnya kalau nge-review jurnal seperti ini. Tapi ini untuk S2 dulu. Tapi S2 dulu tuh sama dengan S1 sekarang ya, standarnya sama aja lah kualitasnya. Kualitas apa-apa barang yang dulu kan sekarang suka lebih bagus ya. Gitu. Nah, ini S1 tuh minimal mereview 5. Jadi satu variabel tuh 5. S2 dulu 15, sekarang lebih banyak lagi ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita ingin mereview jurnal internasional ataupun nasional, tadi ini sama ya, mencari artikel sesuai dengan judul atau topik yang akan kita ambil. Tadi tadi X-nya katanya, gitu ya. X-nya itu bagi hasil. Nanti bagi hasil mempengaruhi profit, mempengaruhi NPF, mempengaruhi resiko. Oke, jadi sudah jelas. Apanya gitu ya. Tadi Ibu sarankan kalian karena ini di mata kuliah seminar, kita fokusnya ke Y-nya dulu. Ke Y-nya dulu, nanti ada berapa macam sih yang mempengaruhi Y? Nah, ini kalau kita lihat judulnya pengaruh ekuitas misalnya, merek dan nilai. Kan kita belum nyari ini ya. Kalau dalam mata kuliah ini kita belum nyari hubungan. Kita belum nyari hubungan, kita masih ngelihat dalam skop Y-nya. Nah, berarti di sini kalau tadi contohnya pakai punya ISMI aja deh ya. Case wakaf link sukuk tentang pengelolaan. Berarti tapi ISMI ingin tahu apakah pengelolaan link case wakaf link sukuk itu sudah optimal ya. Kira-kira nanti yang akan jadi sini nih 1, 2, 3-nya tuh apa aja gitu. Yang tadi Ibu bilang tadi contoh misalnya kepemimpinan, kedua misalnya manajemennya, ketiga dari pengawasannya ya, contoh ya, hanya contoh ya. Kita akan cari jurnal-jurnal tersebut, tapi fokusnya kita cari Y-nya dulu. Setelah Y kita petakan. Walaupun kita belum buat X-nya apa ya, jadi kita fokusnya ke Y, tapi kita cari jurnalnya ini. Karena kalian kan di sini artikelnya belum mencari hubungan ya. Jadi cuman kita bisa memilah-milah. Kalau satu variabel niat membeli ulangnya ada. Jadi kadang-kadang niat membeli ulang ini judulnya ya, ini. Terus nilai pelanggan ada judulnya ini. Tapi ada jurnal yang artikel satu tulisan itu dia mencakup 2. Oh, nggak kelihatan ya di sini. Tunggu. Ibu punten, ininya juga masih di yang tadi di PPT yang tadi belum berubah. Oh, belum berubah? Belum Ibu, masih di yang awal yang review jurnal. Biasanya suka otomatis, apa mungkin karena Zoom ya? Kalau di PPT biasa dia terbuka, berarti Ibu harus buka dulu ini. Seminar. Udah ya, sekarang ya? Udah Bu. Ulang lagi. Sebenarnya sama sih apa yang Ibu bilang tadi, cuman bedanya kita tidak fokus ke hubungan antara X dengan Y ya. Kita fokusnya ke Y-nya saja ya kali ini ya. Jurnal yang kalian teliti, yang kalian ambil, yang kalian kumpulkan fokusnya ke Y-nya saja. Gitu ya. Nanti yang mempengaruhi Y ini bisa banyak faktor. Jadi kalian membahasnya kan tidak ada metode penelitiannya. Minimal keterkaitan antar variabelnya ini sudah ada gitu.
Udah ada ancang-ancangnya. Minimal kalian sudah dapat jurnal penelitian terdahulu untuk Y-nya saja. Belum bahas jurnal X-nya, belum bahas X1-nya, belum bahas X2-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada jurnal, nah ini nih, dia Y sama X-nya kekumpul. Jadi kalian kumpulkan sebetulnya yang ini nih. Kalau di metode riset semester lalu, kalian satu-satu kan, kalian buat ini nih. Buat X1-nya siapa, X2-nya siapa, ini Y-nya. Ini jurnalnya masing-masing berbeda. Antara jurnal yang ada di Y, jurnal yang ada di X, jurnal yang ada di ini X1, X2. Gitu. Bagusnya kalian sekarang kumpulin jurnal yang sifatnya kayak gini. Y-nya tuh sama. Y-nya sama, tapi X-nya ini bisa berbeda-beda. Jadi yang dia sudah punya ada hubungannya ke X1, ada hubungannya ke X2. Jadi yang kalian kumpulkan sudah ada beberapa jurnal, tapi yang mempengaruhi misalnya Alam ingin meneliti tentang resiko ya. Resiko itu ternyata dipengaruhi oleh bagi hasil, nanti mungkin ada dipengaruhi oleh yang lain juga selain bagi hasil. Karena tadi Alam fokusnya bagi hasil itu mempengaruhi mana gitu ya. Sebenarnya Alam kalau misalnya bagi hasilnya itu kan tadi Alam itu X-nya, Alam mau bikin jadi Y-nya nggak masalah, asal ada penelitian terdahulu yang mendukung itu atau teorinya bisa. Itu kan bagaimana kita aja nulisnya. Kalau diuji nanti bisa. Gitu. Jadi karena penelitian terdahulu arah panahnya bagi hasil mempengaruhi ke profitabilitas, bukannya kalau Ibu bilang bukannya profitabilitas itu mempengaruhi bagi hasil. Iya enggak? Bisa juga kan, semakin dia profit artinya bagi hasilnya akan semakin banyak. Perusahaan misalnya yang labanya misalnya profitnya cuma 1 juta, tentu bagi hasilnya sedikit kan. Sekarang perusahaan yang dapat bagi hasilnya 5 juta, bagi hasilnya berapa? Jadi banyak kan? Nah, itu kan berarti profitabilitas bisa mempengaruhi bagi hasil. Gitu. Jadi yang jadi Y-nya itu si bagi hasil, bukan bagi hasilnya yang X-nya. Ini hanya contoh ya. Siapa tahu Alam tertarik ingin merubah dari yang kemarin. Jadi misalnya ada satu teori kalian dapatkan dari jurnal itu, dia itu X. Kalau kalian secara logika dan secara ini kalian mau ganti dia jadi Y, itu nggak apa-apa. Yang penting ada judgment dan justifikasi, dan ketika diuji itu terbukti. Jadi banyak beberapa teori, nanti kalau misalnya dalam penelitian itu belum ada, misal ya, contoh kayak misalnya profit, brand ke trust, kepercayaan. Bisa arahnya dari trust jadi brandnya bagus, bisa juga dari brandnya bagus mempengaruhi kepercayaan. Ya kan? Kalau brand itu sudah bagus, kita percaya. Berarti brand itu mempengaruhi kepercayaan. Tapi bisa juga kepercayaan itu mempengaruhi brand. Nah, itu sebenarnya parahnya bisa resiprokal, bisa dua arah. Tergantung nanti kita yang akan pakai sebagai apa dianya. Dan justifikasi dengan teori dan penelitian terdahulu juga ada. Tinggal kita cari aja gitu. Sebenarnya rata-rata arah panahnya itu dua arah. Dia bisa ke sana, ke resiprokal lah, dua arah gitu ya. Bisa mempengaruhi, bisa juga dipengaruhi. Nah, ini sama tips-tips dalam memilih jurnal seperti yang tadi di PPT. Terus ini dianalisis ya. Nih, analisis perbedaan konsep dasarnya. Ini tunggu. Nanti kita lihat di sini. Ini beda dengan yang biasa kalian tulis. Kalau biasa yang kalian tulis biasanya di sini. Kesimpulannya adalah X itu nih X1 signifikan terhadap Y. X2 signifikan atau tidak pengaruh terhadap Y. Coba lihat listnya hasil dan kesimpulan. Dia mereview jurnal tersebut. Kasus studi menyatakan bahwa apabila konsumen menyatakan mengevaluasi suatu merek memiliki kinerja yang baik, maka konsumen tersebut akan mengharapkan nilai yang lebih tinggi dan lebih dapat diandalkan. Dan apabila sebuah merek itu gagal dinilai baik
pada suatu dimensi, misalnya social image, maka konsumen tersebut tidak akan menilai dimensi yang lainnya lebih tinggi. Ini kan bukan hasil kesimpulan yang biasanya ada di di hasil jurnal. Biasanya X itu berpengaruh terhadap Y, gitu ya biasanya. Tapi ini apa? Kita mereview, dia artinya baca dari jurnal itu. Apa sih kelebihannya? Apa kekurangannya? Gitu. Apakah semuanya berpengaruh? Jadi model akhirnya itu yang kita sebutkan, apakah benar nanti performance, social image, value, trustworthiness, sama attachment misalnya, itu mempengaruhi, tadi judulnya apa ya? Mengukur brand equity, kekuatan dari brand, kekuatan merek. Dipengaruhi oleh performance, social image, value, kepercayaan, sama attachment. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nih, contoh-contohnya. Ada juga sih. Nah, nanti Ibu bisa perlihatkan kembali. Ini tulisannya. Ini dalam narasinya ya, dalam narasi. Kita lihat dalam narasi. Jadi dikelompokkan, nanti kalian kelompokkan. Kalau ini kan karena kalian disuruh yang Y-nya, nah, review jurnal brand equity nomor 1 sampai nomor 6. Jadi jurnal nomor 1 sampai nomor 6 dia fokus kepada brand equity. Berarti kalau kalian nanti buat yang fokusnya terhadap misalnya alam, bagi hasil yang dibahas. Dari ke-6 jurnal mengenai brand equity dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan konsep yang digunakan pada jurnal, sebutin jurnal apa ya, bla 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 bla. Ketiga jurnal ini merupakan hasil adaptasi dan pengembangan konsep ekuitas merek menurut siapa? Itu ada juga Acker and Keller yang kemudian dikenal dengan konsep multidimensional customer based brand equity. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep brand equity dan lebih menekankan pada perspektif perilaku pelanggan. Ini sebetulnya ada. Jadi kalau kalian baca ini kata-kata ini, aduh susah ya, kok susah banget ya mereview, enggak. Kalimat ini, kata-kata ini sebenarnya ada di jurnal, ketiga jurnal ini. Kita kan cari kesamaannya apa. Oh, berarti mereka sama-sama mengembangkan ini. Gitu, konsep CBBE. Gitu. Selanjutnya, melalui jurnalnya juga kita lihat gimana modelnya, apa yang dia pakai. Nah, ini dilihat nih. Nih, ada 3 variabel nih misalnya di sini, susunannya seperti apa, kalau ada modelnya seperti apa. Jadi mereviewnya tuh benar-benar. Itu dia hanya membahas jurnal nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nanti Ibu kasih contohnya ini. Susunan modelnya. Jadi dijelaskan ini penjelasan sampai halaman berapa ya? Nih. Tuh, 3 halaman. Dia membahas jurnal 6 jurnal yang dia bahas. Dilihat satu persatu, ya. Perbedaannya seperti apa, metodenya seperti apa. Dilanjutkan lagi nanti 7 sampai 11. Kalau kalian kan 1 sampai 10. Nanti dari 1 sampai 10 itu kalian lihat yang sama menggunakan variabel yang sama itu apa aja. Misalnya tadi alam ternyata beda-beda ya. Ada yang profitabilitas, ada yang resiko, ada yang NPF. Nah, nanti bisa dikelompokkan gitu. Yang sama-sama untuk NPF itu sama nggak modelnya? Atau sama nggak indikatornya? Yang sama-sama resiko, apa dia indikatornya sama? Itu kita bisa lihat teori apa yang dia pakai, base teorinya apa. Kita bisa lihat ya, ada di jurnalnya. Tapi kalau nggak dibaca ya nggak tahu. Maka itu Ibu bilang dibaca. Sekarang bisa diterjemahkan, ada online dokumen translator. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris sama kayak Ibu ya, pakai itu. Minimal udah kebayang. Kalau bahasa Indonesia ya pasti bisa dibaca dan kalian akan pahami. Jadi bukan hanya menyebutkan, oh iya yang samanya variabelnya ini. Bedanya di sini. Tapi kita tidak dalam. Gitu, nggak disebutin indikatornya seperti apa atau metodenya seperti apa, dia mengembangkan teorinya siapa gitu. Nah, itu harus dikaji, itu namanya di review ya. Kalau cuma nulis itu mah baca di abstrak juga sudah kelihatan ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk ketua kelas masing-masing tolong ini masih 59.
berarti kurang berapa tuh? Dikurang 2 ada Ibu sama Bu Suci berarti ada 57. 57 kalau ada 3 kelas harusnya 70-an ya. Nah, ada beberapa yang tidak masuk, mungkin ada MBKM yang tidak masuk ke ruangan ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti kalau Pak Jul sudah sampai kampus, mungkin Pak Jul akan menambahkan. Sudah join belum Pak Julnya? Bu izin bertanya. Belum join ya? Belum. Masih OTW. Ke sini jelas? Jagat? Ada yang mau ditanya nggak? Reli? Jadi yang Reli kumpulkan, jurnalnya udah sama semua belum? Y-nya. Ada beberapa sih Bu, yang maksudnya dari 10 tuh kebanyakan Y-nya sama Bu. Yang beda ganti ya? Iya. Baik, Bu. Jadi fokus yang sudah mengumpulkan pada saat Y-nya berbeda, kita ganti. Karena kita fokusnya ke Y-nya dulu. Kita akan cari fenomenanya yang ada di Y. Ya? Baik, Ibu. Widya? Sama? Putri Widya. Ya, Ibu. Y-nya, jurnalnya sudah mengumpulkan jurnal belum? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu mau suruh share screen ya kalian ya. Ajeng, coba share screen jurnal yang dikumpul. Iya, Bu, bentar. Atau udah jadi reviewnya? Ada yang udah jadi, Bu, reviewnya. Oke, silakan share screen. Ini, Bu, tentang kayak sukuk lagi, tapi ke pembiayaan surat berharga negara syariah. Ibu judulnya kurang jelas. Kalau di kalian jelas nggak? Apa karena jaringan Ibu ya? Ngeblur. Nah, sekarang baru jelas. Ini skripsi. Oh, maksudnya skripsinya Ajeng tadi. Jangan mikirin skripsi dulu. Penelitiannya mau ke sini, Bu. Oh iya, strategi optimalisasi pemanfaatan pembiayaan surat berharga negara syariah sebagai pembiayaan. Oke, judulnya udah keren. Nomor 1, analisis surat berharga dalam upaya mendukung penulisnya ini. Objeknya ini metode kausalitas ya berarti ya? Ya, kebanyakan kualitatif, Bu. Tapi kok itu pakai SPSS? Oh iya, sebagian ada yang pakai ini survei. Tapi di atasnya kualitatif. Ini pakai apa? Jurnalnya kualitatif, benar. Ayo cari dulu jurnal. Oh, maksud Ibu SPSS-nya kan ada alatnya ya. Memang ada di situ, ada pakai C-square, handle, yang Sperman. Nah, bagusnya nanti disebutin lagi apa yang dia pakai. Karena kalau kita lihat SPSS, wah pasti konotasinya pasti deskriptif, kausalitasnya pakai regresi gitu ya. Yang kedua, implementasi penjualan suku retail menggunakan akad ijaroh. Ini ada hubungannya nggak sama yang atas judulnya? Mendukung? Kalau SPSN itu ke sukuk ya, Bu ya?
apa? SB. SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Jadi kayak pembiayaan buat ke infrastruktur. Kalau ngelihat dari jurnal-jurnalnya kebanyakan ke sukuk Bu, kayak skema pembiayaan SBSN-nya. Oke. Yang kedua tadi lihat balik lagi. Berarti variabelnya sama semua. Rata-rata di ini Bu kualitatif. Ketiga. Nah kalau yang ini aja nggak nemu objek penelitiannya Bu yang ketiga. Jadi di skip dulu pas baca-baca. Perbedaan. Dia berarti objeknya kan dia membedakan antara dua yang negara dengan bukan negara ya, atau yang syariah dengan yang bukan. Bukan kayaknya Bu. Utang negara sama. Kan itu perbedaan surat berharga negara dengan surat berharga syariah negara. Oh, perbedaan. SUN dengan SBSN. Ya. Berarti objeknya ya itu. Nah, kalau ini apa Bu objeknya? Masih bingung aja. SUN ya, kalau nggak salah ya. Perbedaan gini Bu. Itu yang SUN itu. Ke bawah lagi. Jadi Bu, SBSN itu ada yang ke dana haji, terus ke bagian infrastruktur pembiayaan sekolah Bu. Nanti kalau Ajeng ingin lihatnya dari mananya? Apanya Bu? Ingin menelitinya dari mananya, atau tulisan ini akan dibuat Ajeng akan lari kemana fokusnya? Fokusnya di ini Bu, di Kementerian Agama, pembiayaannya, pengelolaannya. Haji. Paling ke ininya Bu, ke haji sama madrasah. Kementerian Agama berarti ngitungnya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif juga sama. Ya. Oke, bisa tutup. Sekarang Lulu Karmelia Zahra. Lulu bisa share screen? Lulu ada? Yang di kelasnya ada Lulu, dicatat Lulu tidak hadir. Jadi kalau Ibu panggil nggak ada, walaupun namanya ada, dianggap nggak hadir ya. Helma.
Hadir, Bu. Share Iya, screen. Oke. Datanya di laptop, bentar. Bisa? Mama nggak bisa share screen, Bu. Kenapa? Datanya di laptop. Ini lagi dinyalain dulu. Ini pakai HP, Bu, sama Zoom-nya. Oh, datanya nggak ada di HP. Kamu ada di Iya, mana? Di jalan atau di rumah? di rumah, Bu. Kenapa nggak pakai laptop? Ya, soalnya nggak pakai WiFi, jadi kalau pakai hotspot suka loading, Bu. Oh, oke, oke, oke. Berarti nggak bisa dong ya? Bisa nggak? Kalau share screen nggak bisa, Bu. Bukannya nggak bisa share screen, pakai HP juga bisa, cuma datanya tidak ada di HP. Itu kan jawabannya? Iya. Jadi kan jawab juga harus ada tekniknya ya, biar dapat dipercaya. Kalau dibilang nggak bisa share screen, ya nggak bisa share screen pakai HP, kata siapa nggak bisa. Yang jadi masalah bukan nggak bisa share screen-nya, tapi datanya tidak ada di HP. Ibu lagi nyimpen data absen hari ini. Sekarang Ibu lagi mencari yang keuangan. Soalnya kalau Ibu di bisnis, nanti Ibu absen terakhir ya. Yang keuangan siapa lagi? Rizky Firdaus? Ada? Ada, Ibu. Ada. Bisa Belum share nyari, Bu. atau pakai HP juga? Iya, Bu, pakai HP. Laptopnya lagi rusak. Ibu kemarin ngasih pelatihan tentang kewirausahaan, bagaimana berwirausaha, tapi nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi satu yang Ibu bilang di situ, di zaman sekarang itu dengan zaman era digital, itu kita berbuat apa ya, dosa itu gampang dan berbuat baik juga gampang. Kenapa gampang? Karena untuk berbuat baik itu gampang. Kita pakai digital, mau sedekah mau apa gampang banget, dan berbohong juga gampang sekali. Saya nggak ada, Bu, saya nggak ini, Bu. Memanipulasi data juga sangat gampang karena digital, dan itu nanti tergantung kitanya. Dalam kerja, dalam apapun itu gitu. Jadi sama. Jadi Ibu tantang juga ke kalian. Kalian mau kalian ada nih, Ibu cek. Kalian cuman pakai device-nya orang. Terus kalian tinggal rename, bisa kan? Ibu ini saya lah, Bu, tadi sebelum ini absennya seperti itu. Itu yang terjadi ketika minggu lalu kuliah umum. Jadi Ibu bilang, oh ternyata dengan era digital, Allah tuh menantang kita. Menantang kita bisa berbuat baik itu dipermudah, dan kita ingin berbuat salah juga dipermudah. Tinggal kitanya sendiri yang mau baik atau tidak. Jadi dipercepat, iya kan? Kalau dulu tuh masih lebih lama. Kita masih mikir. Paling bisanya manipulasi ya, ininya kosong gitu ya. Kayak Ibu sering kasih contoh, ini datanya gudangnya kosong, kita bilang banyak, itu bisa. Tapi sekarang wah, segala macam cara orang buat. Misal contoh nih, Ibu juga ditawarkan untuk kunjungan. Ibu datang aja sekali, nanti tinggal kita ganti-ganti aja. Kita tinggal ganti baju. Hah? Ibu yang terbengong-bengong, gitu ya Pak? Enggak Pak, saya nggak mau. Saya pengen datangnya sesuai hari saya datang. Flyer, spanduknya sesuai. Saya nggak mau diganti, terus diganti hari lagi, anggap
nanti saya udah 2 hari, padahal saya datangnya cuma sekali, ibu nggak mau kayak gitu. Di situ jadi ibu berkesimpulan, ternyata zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Kalian nanti ngumpulin data juga sama. Kalian mau benar-benar ngumpulin data real atau kalian ngarang juga bisa. Kan kita nggak tahu. Yang tahu hanya kalian dengan malaikat samping kiri kanan dan Allah yang tahu. Kita iya saja. Iya kan? Iya. Jadi sekarang itu kita itu dituntutnya sebenarnya lebih besar, diuji tingkat kepercayaannya sangat besar. Benar-benar nggak kita dapat dipercaya? Benar-benarkah kita orang yang benar-benar kalau dibilang tingkat keimanan kita tuh benar-benar diuji tuh sekarang? Ya kan? Benar apa enggak? Tugasnya benar apa enggak? Kopas kan nggak gampang kopas. Mendesain, mengganti segala macam tuh, wah, zaman sekarang tuh gampang banget. Karena buktinya digital. Sedangkan untuk sekarang kalau foto kan suka ada laporan ya, posisi di mana ya? Ya enggak? Ada ya? Posisi misalnya kita ada di sini, kita harus laporan tuh. Kayak orang Telkom ke rumah ibu lagi kunjungan tuh harus melaporkan posisi. Dia benar nggak melakukan kunjungan, titik poinnya. Tapi itu ternyata bisa diedit juga. Ya kan? Itu bisa diedit titik geografisnya. Benar-benar, jadi itu ibu yang luar biasa. Tinggal kitanya mau benar-benar jujur atau kitanya memanipulasi data yang ada di kamera itu. Semuanya bisa dikutak-katik, nggak ada yang nggak bisa dikutak-katik saat ini. Semuanya bisa dimainkan. Nanti tinggal kita, ibu bilang, nanti sama tinggal kitanya. Tapi kalau mau review ini nggak ada sangkut pautnya dengan ibu. Kita hanya diajar ya, ibu selalu bilang belajarlah kita untuk jujur. Kalaupun kita nggak bisa nggak buat ya nggak apa-apa, bilang nggak buat. Kalau kita nggak misalnya nggak ini ya bilang aja apa adanya. Jadi jangan bohong. Kalau bohong itu selain pengaruhnya ke badan, ke raut muka itu efeknya kalau sudah berkali-kali kita lakukan nanti akan terbiasa. Gitu ya. Kalau nggak Bu, maaf, oh iya nggak apa-apa, dan memang nggak buat. Kalaupun memangnya tidak siap ya bilang aja tidak siap, nggak apa-apa, mendingan pahit dan jelek daripada kita bilang bagus-bagus ternyata nggak ada apa-apanya, gitu ya. Oke. Jadi ibu senang orangnya fair ya, nggak suka orang tuh yang gimana sih, pengennya nggak begini, enggak, karena ibu bisa mikir juga gitu ya, bisa mikir, oh ini logikanya nggak masuk akal nih, ini secara gini gitu. Oke, sekarang balik lagi. Sekarang ibu minta yang share screen Rafa. Rafa ikut MBKM ya? Enggak, Ibu, nggak jadi. Oh, nggak jadi? Iya, Ibu. Izin share screen ya, Bu? Iya. Udah kelihatan, Ibu? Udah. Ya, Ibu, ini salah satu jurnal internasional yang didapatnya. Jadi kalau Rafa tentang ini, Ibu, tentang customer satisfaction, tapi di mobile banking. Oke, ini jurnal pertama. Ya, share screen yang lainnya lagi, Bu. Tunggu, ini dia lihat apanya? Di bawahnya? Satisfaction-nya maksudnya dihubungkan dengan apa? Ini coba kita lihat modelnya. Tentang ini, Bu. Model, sistem quality, information quality dengan service quality. Nah, ya, oke. Terus masuk ke trust-nya baru ke satisfaction-nya. Satisfaction-nya. Ya. Iya, gitu. Bagus nih jurnalnya. Kita lihat jurnal berikutnya. Oh iya, sebentar ya, Bu. Ini pengaruh pelayanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah. In Palu, wah, tempat ibu dulu di Palu.
Dari dua jurnal ini, Rafa sudah bisa tahu nggak apa persamaan dan apa perbedaannya? Mungkin kurang lebih Ibu di antara semua yang membahas tentang customer satisfaction rata-rata paling membahasnya itu kayak tentang dari segi kemudahan, dari kualitas servisnya, terus dari sisi kepercayaan nasabahnya juga. Mungkin dari sisi itunya Ibu. Banyak jurnal-jurnal yang lainnya juga banyaknya tentang itu si X yang mempengaruhinya itu. Yang sama-sama meneliti di mobile. Ya, yang tentang yang tentang satisfaction mobile bankingnya. Kurang lebih si X-nya itu sama kayak tentang kualitas dari ininya sendiri, dari mobile banking itu tersendiri, baik itu dari kemudahannya, terus dari produknya itu lengkap atau enggak, terus dari sisi kepercayaan nasabahnya, kayak gitu mungkin. Banyak kan pakai TAM ya? Ya. Oke, Rafa bisa stop share. Iya, baik Ibu. Sekarang yang Ekis, angkat tangan dong. Yang Ekis siapa aja? Raise hand. Selain Jagat, Ibu tanya cuma Jagat sama tadi Ismi. Oh ya, kenapa di Ibu nggak kelihatan ya kalian ya? Oh ya, udah kelihatan sekarang. Oh, Tia Ekis ya? Bu kirain Tia bisnis. Tia sehat ya? Tia, alhamdulillah Bu sehat. Tia di Ekis Bu. Tia Bu, Tia share screen. Ya, berarti yang Ekis yang masuk hari ini hanya 6 orang ya? 7? Ada banyak Bu. Oh, ada banyak. Ada Jagat, ada Putih. Iya, 6 itu. Ada Jagat, Ismi, Putih, Ismi Siti Rabani, Ismi Isnaini, Rifki Fauzi, Nur Aini, Rahma. Nanti Bu laporin nih ke Bu Fitran. Ternyata di kelas ini yang masuk kelas Ekis hanya 8 orang. Pak Jajang nih, laporin ke Pak Jajang. Pak Jajang dengan Bu Fitran kan? Silakan, Tia. Iya Bu, izin share screen-nya Bu. Tia ya share screen-nya dari Tia join 2 device Bu, yang satu di laptop, yang satu di handphone. Semoga bisa share screen. Soalnya suka error gitu Bu. Kalau Tia share screen. Kita coba. Kalau nggak bisa, baru. Bisa. Di sini Tia ingin melihat pengaruh penyaluran zakat dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berarti kira-kira yang mau jadi fenomena dalam tulisan Tia itu apa nanti? Jumlah penduduk miskin atau jumlah penduduk miskin yang ada di jumlah penduduk miskin ya, keterkaitan antara dari pengaruh adanya penyaluran zakat terhadap penduduk miskin di Indonesia. Jadi fenomenanya itu ketika zakat semakin meningkat penyalurannya, apakah kemiskinan ini semakin menurun atau semakin naik gitu Bu, yang dicari. Sudah banyak belum yang teliti tentang itu, tingkat kemiskinan penduduk Indonesia, yang meneliti atau yang menghubungkan antara tingkat kemiskinan dengan zakat dan IPM. IPM. Kalau 2X-nya ini jarang Bu, tapi kalau yang indeks pengaruh zakatnya terhadap penduduk miskin ini udah ada. Cuma kalau digabungkan dengan variabel X2 yaitu IPM itu jarang, nggak ada Bu. Kalau Tia cari itu.
paling satu-satu gitu Bu, misalkan ada tentang zakat, ada yang tentang IPM-nya aja gitu Bu. Benar, kamu udah Kalau cek di dua-duanya nggak kakak ada. tingkatnya. Nggak ada sih Bu. Kayaknya ada deh. Ibu lupa. Kalau dia katanya ngambil tentang ini Bu. Cuman nggak tahu kalau nanti indikatornya berbeda mungkin ya. Tapi kalau dari zakat, IPM juga ada, IPM-nya bukan penduduk miskin, cuman ibu lupa siapa gitu ya. Nanti dia bisa cari-cari juga ya. Tapi nanti sebenarnya gampang, dia nanti tinggal bedain lagi, tambahin satu indikatornya atau tambahkan satu variabelnya lagi, bisa pakai mungkin yang pakai apa nih? Sekarang kan lagi pandemi ya. Pakai variabel kontrol pandemi juga bisa jadi beda tulisan kita ya. Iya Bu, sebenarnya Bu Tia tuh ada 2 topik gitu Bu. Ini sama yang satu lagi tentang pemberdayaan mustahik Bu. Cuma kalau pemberdayaan mustahik ini lebih ke deskriptif kualitatif. Tapi yang lebih diutamakan sebenarnya kan kalau di EKIS itu lebih ke yang kuantitatif ya Bu ya. Katanya kalau deskriptif kualitatif itu jarang sekali, bahkan kemarin baru 1 orang katanya yang meneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, tapi dia tuh sebenarnya lebih dominan ke yang deskriptif kualitatif, tapi kemarin baru nyampe ke nyari-nyari jurnalnya aja Bu, belum sampai ke reviewnya gitu. Deskriptif kualitatifnya dia menggunakan apa? Yang satu. Wawancara Bu, tekniknya wawancara. Kalau pemberdayaan mustahik itu kan bagaimana? ANP bukan? Gimana Bu? Bukan pakai ANP gitu Gimana ya? Bu? Dia Bukan, pakai Bu. dia gitu bukan? Pakai dia Bukan ANP, Bu. AHP. Enggak Bu, jadi hanya menggunakan teknik wawancara aja Bu. Gitu. Jadi antara kinerja dari amil penyaluran zakatnya di basasnya sama penerima mustahiknya gitu Bu. Proses mencari data mendapatkan hasilnya itu. Jadi masih pertimbangan sih Bu antara mau ambil yang ini atau yang pemberdayaan mustahik sih Bu. Masih ingin konsultasi dulu sebenarnya Bu buat meneliti lebih jauhnya gitu. Sebenarnya untuk taraf S1 itu lebih mudah mengambil yang kuantitatif daripada yang kualitatif. Kualitatif itu lebih sulit. Cuman ada yang menyangka wawancara itu expert ya. Expert itu hanya cukup kayak misalnya ibu akademisi, ibu udah dibilang expert. Enggak, ibu tuh bukan expert. Ibu skalanya bukan skala nasional. Expert itu artinya kepakarannya diakui secara nasional. Ibu kan belum sampai nasional. Se-UPI aja mungkin siapa ya Hilda? Mungkin tahu Hilda karena namanya aneh kali ya. Di UPI cuma 1 gitu dosen nama Hilda mungkin ya gitu. Tapi untuk yang namanya kita sebut expert itu jika misalnya dalam kategori zakat kalau disebut nama Hilda orang hafal. Itu baru kita sebut expert. Tapi kalau disebut Hilda terus orang yang biasa dalam organisasi zakat terus dia tidak tahu, itu tandanya dia belum expert karena kepakarannya belum diakui. Ya, itu kesulitannya. Nah, kalian selama ini neliti expertnya kita akademisi atau orang yang kerja di Basnas praktisi yang padahal tingkat kepakarannya belum diakui gitu. Expert itu harus expert, benar-benar expert ya. Jadi pada saat ngebahas itu dia tahu apa yang ada misalnya tentang masalah kemiskinan, bagaimana penyaluran zakat. Yang jadi masalah kalian manggil expertnya bukan yang benar-benar pakar gitu. Nanti hasilnya pengaruh nanti ke pengambilan hasil pada saat diran, ujung-ujungnya nanti tidak linear karena tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengemukakan jawabannya, jadi nggak nyambung aja gitu. Padahal nanti tulisan kalian ini mungkin akan disitasi oleh adik tingkat kalian dan itu akan salah. Makanya ibu bilang C1 tuh tarafnya masih replikasi penelitian yang terdahulu gitu. Replikasi bedain aja tempatnya. Atau tambahkan saja metodenya diganti. Yang misalnya tadi pakai SPSS, kita pakai SPS yang regresi, kita ganti pakai PLS. Atau tinggal tambahkan 1 lagi, pakai variabel moderatingnya. Itu sudah berbeda. Itu lebih mudah. Sebenarnya kuantitatif itu lebih mudah dibandingkan kualitatif. Gitu ya.
Karena kalau dibilang review jurnal kayak gini, mau pakai data meta analisis atau review, itu nggak gampang mengumpulkan 10 jurnal terus kita review, enggak, minimal 100 loh. Makanya S2 sama S3 aja belum berani pakai review jurnal, karena lebih sulit review jurnal itu. Jurnal ribuan yang meneliti tentang itu, banyak yang kita nggak baca. Dan itu harus kita analisis satu-satu, baru kita bisa bikin kajian kita bilang kualitatif, analisis review jurnalnya. Jadi sebenarnya kalau Ibu mau ngajarin review jurnal, hasil skripsinya tentang review jurnal, kumpulan literasi, apakah kalian sanggup mereview 100 jurnal, terus kalian analisis, begitu. Itu minimal, gitu. Nanti akhirnya takutnya kalau kalian buatnya asal-asalan dan akhirnya disalah, dan itu akan dikutip oleh adik tingkat. Oh boleh kok kayak gini, kakak tingkat aja kayak gini buatnya, pasti gitu nanti yang ngutipnya, ya kan? Nah, gitu. Jadi saran Ibu kalau bisa kuantitatif aja, karena itu lebih mudah kuantitatif itu. Kita tinggal kumpulin data, kita datang, kita sebar kuesioner, hasilnya ada. Benar Ibu bilang, benar-benar di-share, jangan suruh temennya yang ngisi. Google Form-nya diisi itu lagi ya, itu aja. Bisa ke bawah lagi, Tia? Pertanyaannya bagaimana? Teori yang digunakan, oke. Teori jangka pengembangan ekonomi, infak, analisisnya, regresi berganda menggunakan EFUS. Sampai hasilnya aja, Bu, baru sampai hasil. Oke. Sekarang Ibu tanya nih sama Tia ya. Tia kan ingin meneliti tentang tingkat kemiskinan. Benar nggak kalau zakatnya bagus, itu tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia bisa berkurang? Atau Jagat juga mau jawab juga nggak apa-apa. Kalau dari hasil kemarin Tia magang ya Bu ya, kemarin Tia kebetulan magang di Basnas. Bisa di stop share. Ya, silakan. Kalau yang hasil dari Tia kemarin magang di Basnas itu semakin banyak kita melakukan pendistribusian. Alhamdulillah yang namanya mustahik, yang asalnya dia mustahik itu mereka beralih menjadi munfik, meskipun belum sampai menjadi muzaki, tapi mereka sudah beralih menjadi munfik gitu. Berarti tandanya ketika mampu menyalurkan atau mendistribusikan zakat ini, Basnas ternyata mampu merubah yang tadinya mustahik itu menjadi munfik gitu Bu. Kalau melihat fenomenanya yang sekarang itu, tetapi pada kondisi pandemi ini ternyata penghimpunan dari zakat ini berkurang karena ternyata semakin sedikit yang melakukan zakat atau mengumpulkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Banyak langsung. Ini jaringan Ibu ya, yang tidak stabil. Ibu mau tanya ke Tia, ini hasil PPL kemarin ya. Jadi kalau misalnya konsumen apa sih yang membayar zakatnya berkurang ke Basnas, apakah berarti si konsumennya itu tidak lagi membayar zakat atau dia beralih langsung membayarnya kepada memberikan gitu ya uangnya kepada yang menerima zakat? Nah itu Bu, kalau faktornya belum diteliti dan katanya itu cara-cara penanggulangannya itu masih dalam bentuk konsep, jadi belum diimplementasikan sama si Basnasnya gitu Bu. Mereka sebenarnya sudah ingin mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Cianjur, tetapi belum ke tahap implementasinya gitu Bu. Jadi mereka masih mencari-cari cara bagaimana cara mengetahui faktor-faktor tersebut gitu Bu, karena gimana ya, entah berkurang atau nggak ada penambahan gitu Bu sebenarnya, seperti itu. Gitu, Bu. Oke, nanti kalau secara teori, apakah zakat itu masuk ke dalam indikator yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan?
kalau dalam teori ekonomi Islam, sebenarnya ekonomi Islam memberikan solusi terhadap terhadap pengetasan kemiskinan ini, yaitu salah satunya dengan zakat. Melihat sejarah dari penghimpunan zakat di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat itu menjadi dana utama yang disalurkan kepada umat, sehingga tidak ada lagi umat yang menginginkan zakat, tetapi banyak sekali umatnya malah banyaknya yang umat yang membayar kelebihan. Suaranya Tia putus-putus atau Ibu yang putus-putus? Ini sepertinya Suaranya Tia, Bu. Oh, Tia. Latihan nih Tia nih udah latihan di skripsi ini sudah bisa menjawab dengan baik. Nanti ujiannya kalau skripsi mirip-mirip kayak gitu ya Tia ya. Tentang zakat ya. Oke, sekarang keuangan raise hand lagi yang keuangan. Yang keuangan siapa aja? Selain Alam tadi Rifki ya. Desti? Sandra udah. Mira, Ibu. Siapa? Mira. Mira. Nanda apa? Anda Ekis, Bu. Ilham? Ada Ekis, Bu. Ilham? Bisnis, Ibu. Oh, Ilham bisnis. Fahmi? Bisnis. Fahmi dulu deh. Fahmi soalnya semalam belum Ibu buka tugasnya, jadi sekalian Ibu buka di sini. Saya di screen, Bu ya? Ya. Nah, ini Bu, apa namanya, ya, penelitian saya sebenarnya kalau saya lebih kepada digital, bisnis digital di sektor industri bisnis halal, cuma sektornya di digital. Nah, cuman saya pengen melihatnya dari sudut sosial media, lalu sama marketing strateginya, Ibu. Seperti itu. Cuman kalau saya belum menspesifikasi lebih detailnya, Ibu, kalau misalnya penelitiannya, tapi secara garis besar seperti ini. Baru satu? Ada ini. Seperti ini, Bu. Jadi yang mau dilihat sama Fahmi adalah perilaku konsumen sosial media ya? Iya. Perilakunya itu kan semuanya tuh perilaku ya. Kita membeli itu perilaku, kita puas itu perilaku, kita loyal itu perilaku. Nah, fokusnya kemana yang akan dilihat? Nah, kalau fokusnya lihatnya mungkin lebih kepada konsumen melihat perilakunya terhadap pemilihan produk itu. Saya dari segi kualitasnya, dari segi apa namanya, kualitasnya, produknya bagaimana, seperti itu. Kualitas dari produknya. Hubungannya kalau kualitasnya bagus kemana? Apakah orang itu puas atau yang diharapkan Fahmi ingin melihat kalau kualitasnya bagus orang itu repeat purchase atau orang itu percaya? Oh, kalau saya lebih kepada kepercayaan, kepercayaan konsumennya dari produk itu, kepercayaan dia bagaimana?
dari produk di bisnis digital itu. Bisnis, masuk ya Om ya. Tunggu ya, ini ada 2 kelas. Oh iya, siap. Belum menerangkan. Oke, nah Ibu sudah konsen lagi ke sini. Tadi Ibu masuk ke kelas bisnis Islam lagi. Pak Julnya baru sampai di kelas di kampus. Jadi gimana Fahmi? Ibu tadi maaf tidak fokus. Fahmi jadi ingin melihat ke loyalitasnya, ke kepuasan atau ke kepercayaan. Ya, Ibu. Kepercayaan dari hasil produk yang diberikan dari suatu produk tertentu ya, atau jadi bisnis tersebut. Jadi ke trust-nya ya? Trust-nya Ibu. Nah, nanti kalau Y-nya itu trust, kepercayaan konsumen dalam berbelanja di media online, nanti Fahmi harus mengumpulkan lagi jurnal-jurnal terkait yang Y-nya itu trust. Itu ya. Coba lihat ke bawah lagi, jurnalnya ada lagi nggak? Jurnal yang lain Ibu maksudnya? Islamic Marketing, ke bawah coba lihat, ada modelnya nggak di sini? Tapi masih secara deskriptif ya. Oh, masih iya, belum bagus nih. Jadi kalau bagus, kalian cari jurnal, cari yang kelihatan modelnya. Kalau ada modelnya, itu akan memudahkan kita nanti buat skripsi kalian tuh kalian mudah. Ibu contoh share screen ya, sedikit lagi sebelum jam 9, karena habis itu Ibu yang siap-siap berangkat OTW ke kampus. Saya stop share berarti Bu ya? Ya. Enggak Bu, sudah. Ibu cari dulu. Ini contoh review jurnal landscape. Salah, mana ya? Push. Ini nih contoh nih. Sebenarnya ini contoh, ini waktu disertasi Ibu ya. Disertasi Ibu tuh, Ibu nelitinya objeknya pegadaian. Yang mau diteliti itu, Ibu lupa apa ya. Loyalitas, tapi nanti ada communication marketingnya, ada kualitas produknya kalau nggak salah juga ya. Ini jadi ada beberapa jurnal yang diteliti. Jadi macam-macam, ada access to service, walaupun variabelnya itu sama, tapi indikator misalnya sama-sama IMC, Integrated Marketing Communication, itu beda yang mereka ambil sebagai dimensinya ataupun indikatornya. Kita bisa tahu itu dari mana, dari model, nanti sini. Nah, ini nih. Ini kita bisa dapat dari mana nih? Dapat dari jurnalnya, modelnya. Apalagi sekarang rata-rata jurnal internasional itu, baik di Sage, Elsevier, Emerald, itu rata-rata kalau pakai PLSM, itu ada modelnya. Nah, itu gampang, kita bisa ambil, kita bisa lihat, kita bisa, oh saya nggak mau pakai ininya nih, ini saya mau kurangin, ini saya mau ganti. Nah, itu lebih gampang, memudahkan kita dalam menambahkan atau mengurangi variabel penelitian kita. Gitu. Kita minta fokusnya di Y-nya, misalnya tadi Fahmi mau trust. Nah, di trust itu apa aja ya? Nah, itu bisa macam-macam. Kalau kita kelihatan model-modelnya seperti ini, kita bisa tahu, walaupun nanti kan beda-beda. Ada yang cuma kayak gini doang. IMC goods. Dia hanya ini perbandingan nih. Ini jurnalnya memperbandingkan kalau nggak salah. Comparing application. Kayak tadi ada yang judulnya comparing ya. Tadi ya.
Nah, comparing itu sebenarnya dia membandingkan antara di service dengan di jasa. Ini contoh-contoh. Jadi ketika kita ada model itu yang dapat dari kita temukan di jurnal, itu akan memudahkan sekali dalam skripsi kita atau penelitian kita, gitu ya. Jadi X-nya bisa beraneka ragam, atau bisa juga kayak tadi, oh ini cuma dapat Y-nya aja, dia tentang loyalitas aja. Loyalitasnya itu apa faktornya yang diteliti? Kita bisa lihat dari situ, apakah sama. Jadi ada di sini waktu itu Ibu menemukan, oke, sama ya, sama-sama, tunggu, dia sama-sama corporate image. Kan corporate image-nya Pegadaian jelek ya? Bagus nggak Pegadaian? Image-nya jelek ya di masyarakat ya? Berbeda dengan banking, ya kan? Kurang bagus kan brand image-nya. Tapi Ibu angkat ini, kenapa Ibu angkat brand image-nya? Ternyata orang tuh loyal di Pegadaian. Kenapa dia loyal? Padahal brand image-nya jelek. Beda dengan perbankan yang brand image-nya bagus. Ya kan? Bank itu kan image-nya bagus. Wah, keren. Orang kalau itu padahal kalau secara nyata, kalau kita lihat Pegadaian, orang yang menggadaikan itu artinya dia punya aset. Dia punya emas yang akan dia gadaikan, jaminannya dalam Islam jaminannya ya, dia punya. Kalau di bank itu kan kadang-kadang banyak ya, kalau kita pegawai gitu ada yang cuma menggadaikan SK-nya saja. Walaupun dalam Islam tuh nggak boleh ya. Nah, ada yang cuma menggadaikan SK-nya saja, dia sudah dapat pinjaman karena bank itu percaya. Trust. Nah, ini dari corporate image ini yang Ibu gali. Kenapa itu juga jadi artikel bagaimana suatu perusahaan yang corporate image-nya jelek, tapi justru customer loyalty-nya itu banyak. Apa yang menyebabkan? Ternyata salah satu yang bisa menyebabkan orang lain, prosesnya cepat. 15 menit uang cair. Beda dengan perbankan. Nunggu disurvei dulu, berlama-lama. Ini beneran 15 menit, paling lama setengah jam. Uang kita langsung dapat cash. Nggak ribet. Ini yang dicari sama konsumen. Itu yang tidak didapat dari pembiayaan lain. Tapi sekarang kalau zaman Ibu dulu ya 2000 berapa nih? 2010 2011 kan penelitiannya. Kalau sekarang banyak ya ditawarkan kalau kita buka HP banyak orang menawarkan kredit tanpa agunan ya. Dengan berani ya. Sampai ratusan juta tanpa agunan tuh kalau di HP suka banyak tuh Ibu orang yang menawarkan di chat, di WA yang biasa bukan WA, SMS. Pak Jajang kemarin juga banyak katanya ada tanpa ini cukup sertifikat. Kata Pak Jajang, saya mau kasih sertifikat vaksin pertama dengan vaksin kedua. Wah, orangnya ngambek, marah. Nah, itu contoh. Jadi sekarang tuh makin banyak, tapi mereka membutuhkan alat yang dijaminkan. Tapi itu kan dalam Islam jaminan itu adalah segala sesuatu yang bisa ada nilainya, yang bisa dijual ya. Kayak di Pegadaian itu kan emas, laptop, bisa HP, dan itu bisa dijual. Artinya nggak salah, tinggal sistemnya. Kalau yang Pegadaian, Ibu waktu itu konven, belum ada yang syariah pada waktu 2011, yang syariahnya belum ada mungkin, atau Ibu belum ya, cuma Ibu fokusnya ke yang konven, dan itu sistemnya yang masih belum syariah gitu ya, belum benar dalam hitungan ujrohnya seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang menarik yang fakta di lapangannya kayak gini loh. Itu kita bisa tarik ke dalam teori atau ide penelitian atau tulisan kalian gitu. Jadi nggak usah harus yang enggak. Cukup hal-hal sederhana tapi itu unik yang bisa jadi temuan kita gitu. Mungkin dalam pertemuan mata kuliah Ibu suka mencontohkan misalnya gini, kalian ingin meneliti bagaimana nih kayak Tia nih ya, misalnya tingkat kemiskinan ya, tingkat kemiskinan kalau orang meneliti di Tasik, misalnya Tasik itu kan orang kalau tingkat dunia tuh orang tuh kan nggak kenal Tasik itu apa, Tasik tuh di mana gitu ya. Jangankan untuk dunia, untuk Indonesia masyarakat Sulawesi, Tasikmalaya tuh apa, banyak yang tidak tahu. Tapi ketika orang bilang Borobudur, orang tahu nggak? Tahu kan? Indonesia tahu Borobudur, dunia juga tahu Borobudur. Sekitar Borobudur itu banyak desa-desa yang miskin. Ketika kita angkat tingkat kemiskinan village in Borobudur, itu jadi isu yang menarik.
Kenapa menarik? Karena Borobudurnya. Borobudurnya ini orang kenal gitu. Isu orang misalnya orang Pak juga tahu Borobudur, mau Malaysia orang tahu, mau tanya orang Arab tahu, orang Indonesia pun kenal Borobudur. Isu itu jadi menarik ketika kita ambil satu objek atau suatu apa di daerah situ yang kenal, yang orang tahu gitu ya. Isunya kenal, tapi sebenarnya yang kita teliti masyarakat pedesaan yang miskin di sekitar Borobudur ini. Gitu. Sampai di sini kalian paham nggak yang Ibu pingin kasih tahu ke kalian? Takutnya terjadi miss gitu. Paham? Biar isu itu atau yang kalian angkat itu menarik, carilah sesuatu nilai yang pada saat tulisan itu, misalnya tulisan kalian akan dimuat, orang itu tertarik dengan isu yang kalian tulis, gitu ya. Padahal desanya mah desa sekitar Borobudur yang miskin, tapi karena kalian ini Borobudurnya loh, gitunya. Borobudurnya itu orang kenal. Oh ternyata di sekitarnya banyak yang miskin ya. Padahal kalau nggak gini, Borobudur itu ikonnya apa ya? Ikonnya umat Buddha ya. Umat Buddha kan, Borobudur itu kan candi ya. Tapi kan masyarakat sekitarnya kan masyarakat Muslim. Atau kalian bisa cek apakah di sana banyak mayoritas Muslim atau banyak mayoritas Buddha. Itu juga satu temuan, bisa dikulik-kulik tuh. Contoh gitu. Nah, untuk di Jawa Barat, karena kalian kita di Jawa Barat, apa sih yang sebenarnya orang tahu di Jawa Barat tuh yang nanti kalau kita angkat, wah ini keren nih, ini bagus gitu tulisannya. Ini sama. Ini perlu Ibu share ke kalian atau tidak? Yang tadi contoh kalau yang materi itu kalau untuk di bisnis apa ya di spotnya sudah ada materinya, cuman yang PDF ini yang belum Ibu share baru materinya. Boleh di-share di grup mungkin, Bu. Oh iya ya, Untuk ada grupnya ya kita keuangan ini. dan Oh iya. Jadi semuanya dapat ya. Bukan cuma di grup. Oke. Ada lagi? Apakah sudah cukup? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Ya, sebetulnya kita boleh bimbingan nggak, Bu? Maksudnya boleh nanya-nanya nggak, Bu, ke dosen pengampu yang seminar ini ya, Bu, kalau mau bertanya? Iya. Bertanyanya seperti yang disarankan sama Pak Jajang, bertanyanya di WA Group. Biar apa? Biar kalau ada pertanyaan serupa tidak ditanyakan kembali. Gitu ya. Nanti kita yang akan jawab. Bisa Pak Jajang, bisa Bu Fitran, bisa Bu Suci, bisa Ibu, bisa Pak Jul. Jadi tanyanya kalau pengen apa-apa di WA Group aja yang kita semuanya ada. Itu ya. Nanti akan dijawab di sana. Tapi kalau misalnya terkait ini ada yang ingin tanyakan terkait materi review bisa ditanyakan sekarang. Atau saya belum ada pertanyaan, nanti aja ditanya, ketemunya nanti. Boleh. Di WA Group bisa ditanyakan. Nanti ada sesi di mana kita kalau nggak salah breakout room ya, pertemuan Kantamato ke-7, nanti akan dipisah ya, kita memisahkan diri masing-masing gitu ya. Atau nanti setelahnya, kalau setelah UTS itu kan kita balik lagi masing-masing, karena akan presentasi kan ke masing-masing dosen pengampunya. Tapi 1 sampai 7 pertemuan ini kita masih berbarengan, kita masih sama-sama sharingnya. Kalau nggak salah Ibu ingat nanti di pertemuan ke-6 atau ke-7 baru kita ada breakout room, nanti kita akan kembali lagi ke ruangan yang sama. Cuman kalian tuh suka lucunya kalau dikasih kesempatan bertanya, kalian nggak mau bertanya. Nanti lain waktu baru bertanya gitu. Manfaatkan kursus nanya gitu. Apa belum kepikiran, belum ada ide? Ide untuk bertanya. Zafran? Salman, ada yang mau ditanya? Sepertinya masih dipikirkan. Cukup ya? Insya Allah cukup. Semuanya cukup ya? Kalau cukup kita sudahi saja ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan juga kalian paham dan apa yang kita pelajari hari ini dapat dinilai amal soleh kita hari ini ya, karena kita dalam rangka tholabul ilmi.
Sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang yang baru terpikirkan, kita bisa diskusi lewat WA group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu.